Going. Bedanya dari kelihatan di sini sih. Nah, kecil. Oke, kawan pajak, kita lihat berapa sudah join nih, Kak Dede. Kayaknya baru kemarin ya? Enggak ya, barusan ya? Kayaknya balik baru lagi ya, kita kembali lagi kemarin nih. sih Ya, kayaknya. kan? Halo kawan pajak, ketemu lagi nih. Ketemu lagi nih bareng kita. Kita bakal bincang pajak lagi. Betul. Bareng Denbar dong. Bareng tentunya. KPP Denbar tentunya. Nah, sore ini kawan pajak kita juga akan bincang-bincang seputar materi perpajakan lagi nih Kak Dede. Yang lagi viral juga nih. Apalagi nih? Kalau- Apalagi yang kita mau bahas Ya, ini? kalau sebelumnya kita sudah ngobrolin soal KO, nah kita akan membahas satu hal yang viral juga terkait dengan SPD tahunan nih. SPD tahunan. SPD tahunan Kok kawan sekarang pajak. bahasanya SPT sih kak? Kan ini kayaknya belum Belum awal ini ya? tahun deh kak. Nah, oleh karena itu kawan pajak, karena memang kita pakai sistem baru yang namanya Cortex, tentunya sudah pernah dengar ya Cortex. Nanti Pernah. ya nanti karena sistem baru kita perlu nih siap-siap nih supaya nanti pas sudah berganti tahun segera kawan pajak bisa lapor dan juga nanti bisa lebih tenang. Seperti itu. Berarti kesimpulannya kalau dari yang aku dengar kakak nanti tahun depan Tahun kita depan. lapornya beda sama yang kemarin dong. Agak beda nih kawan pajak. Oh, Ada karena perbedaan. tadi dengan Cortex berarti Betul. ada yang beda ya. Adanya beda tentu saja. Menarik nih kawan pajak. Ya. Kira-kira apa sih kak? Kalau boleh kita Ya. kulik-kulik buka sekarang nih kayaknya ini menarik nih karena kan Menarik nih. walaupun tadi kita belum awal tahun ya, ternyata karena ada hal baru. Hal baru. laporan lewat Cortex. Ya. Jadi ada perlu kita siapin sampai kita tahu. Tentu saja perlu beberapa hal yang perlu disiapkan. Ya. Yang pertama kawan pajak tentunya kawan pajak sudah memiliki akun Cortex. Harus punya Cortex. Harus punya. Sudah bisa login ya. Bisa Kak? login, betul. Kalau sekali lagi nih kak, kalau seandainya Ya. belum login, Hmm. mesti ngapain ya? Kalau kawan pajak memang sebelumnya sudah pernah punya akun DJP online, ya sebelum Cortex kita menyebutnya DJP online ya. Nah nanti kawan pajak tinggal melakukan mekanisme ubah kata sandi pada Cortex. Oh, jadi Seperti kita itu. kayak buat password baru, Baru. gitu ya, Ya. di Cortex ya. Betul. Nanti silakan setelah sukses membuat kata sandi baru, kawan pajak bisa langsung login ke Cortex-nya. Nah, berarti kita ubah kata sandi kita Betul. buat kata sandi baru di akun Ya. Cortex, terus bisa login. Login ke Nah, Cortex. Loginnya berarti pakai NPWP dong kak? Nah, ini dia perbedaan berikutnya. Kawan pajak, sebelumnya kita menggunakan NPWP 15 digit atau NIK yang sudah dipadankan juga bisa untuk login ke DJP online. Nah, kalau di Cortex Di nih kak, konteks ini, kawan pajak untuk orang pribadi hanya bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. berarti benar-benar Benar-benar NIK sudah. itu sudah jadi NPWP, Jadi NPWP ya kak sekarang. ya? Ya, betul kawan pajak. Jadi untuk NPWP 15 digit yang sebelumnya itu nanti untuk orang pribadi sudah digantikan dengan NIK. Untuk NIK. Ya, betul. Terus kalau seandainya misalnya nih yang datang yang lagi online ikut nih, Ya. kawan pajak nih mewakili dari perusahaan nih, gimana nggak perusahaan? Misalnya Ya. aku nih CEO-nya nih, Oke. itu gimana kan CEO-nya nggak, misalnya perusahaannya itu nggak punya Nggak punya dong. NIK dong pastinya. Ya. Nah, tentu saja kawan pajak untuk login entitas bisnis termasuk badan dalam bentuk apapun, PT, CV dan sebagainya, nanti tetap bisa login Cortex Kak dengan NPWP 16 digit. Nah, ditambahkan angka 0 di depannya. Oh, berarti Itu sudah formatnya seperti itu. NPWP yang sekarang Yang lama, tinggal ya. ditambahin 0 di depannya. 1 di depan NPWP. Betul. Sehingga digitnya menjadi 16. Oh iya. Berarti setelah Betul. itu kita berhasil login Cortex, Login. berarti nanti kita sudah siap nih bisa Sudah siap melakukan untuk SPT. membuat SPT. Gitu. Cuman ada hal yang diperhatikan nih kawan pajak. Jika kawan pajak merupakan entitas badan, gitu ya, nanti ketika login menggunakan NPWP 16 digit badan, kawan pajak bisa mungkin membuat konsep saja sampai situ, tapi tidak bisa nanti lanjut sampai melaporkan nih, Kenapa? karena terkendala yang namanya proses tanda tangan elektronik (TTE). Berarti ini balik lagi yang Balik lagi kita sebelumnya sebelumnya tentang KO ya. tentang KO. Karena kan konsepnya KO itu hanya bisa diminta oleh entitas orang pribadi, oleh NIK yang punya NIK. Sedangkan entitas bisnis, badan, apapun bentuknya itu, dia kan merupakan sekumpulan modal atau perkumpulan orang, itu tidak memiliki KO tersendiri. Jadi kalau seperti itu nantinya gimana ya? Nanti untuk badan usaha maupun badan hukum untuk bisa lapor SPT tahunan atau login Cortex
harus login menggunakan akun penanggung jawab atau PIC-nya. Berarti loginnya ke Cortex pribadi Pribadi. jawab ya Kak Betul. ya. Nah, setelah itu gimana dong Kak? Nah, nanti ketika memang sudah sesuai loginnya kepada login penanggung jawab, nanti bisa melakukan yang namanya impersonating nih Kak. Apalagi itu impersonating. Iya. Nah, impersonating itu intinya kita bertindak sebagai wakil dari wajib pajak yang akan kita buka akunnya. Jadi contohnya nih Kak, ada PT ABC, saya sebagai direktur, Kak Dede sebagai misalnya komisaris. Nah, misalnya di akta sebagai penanggung jawab direktur, saya akan berperan sebagai penanggung jawabnya. Kak Dede juga sebagai pengurus. Nah, nanti di Cortex, penanggung jawab atau PIC itu hanya boleh satu orang Kak Dede. Berarti yang memilih satu orang saja PIC itu. Berarti silakan ditentukan apakah direkturnya yang mau jadi PIC ataukah pengurus yang lain yang mau jadi PIC, tergantung nanti kebutuhan dari masing-masing wajib pajak seperti itu. Berarti, tapi kalau seandainya nih Kak, misalnya kan bisa jadi ya pengurusnya nggak cuma satu misalnya, Betul. itu tetap cuma boleh satu PIC-nya, tapi gimana ya Kak ya supaya kita juga bisa bantu misalnya kan untuk pengurusan perusahaan mungkin ada beberapa orang staff, betul itu. Ya, untuk PIC ditentukan memang hanya satu orang, tapi jangan khawatir kan pajak PIC nanti dapat menunjuk orang lain, tentunya pengurus maupun pegawainya yang memang diberikan akses seperti itu ya, diberikan role akses untuk misalnya sebagai drafter SPTK atau mungkin sebagai signer kalau memang berwenang ataupun yang lainnya bisa. Tetap bisa ditambahkan Bisa role-nya ya Kak ya. Betul. Walaupun PIC-nya secara aplikasi dan ketentuan itu hanya satu orang, tapi tetap Cortex ini mengakomodir tadi ya. Betul. Kita bisa menambahkan role akses untuk lebih dari satu pegawai. Ya. Betul. Mantap sekali kalau gitu. Ya. Nah, berarti ini kita balik lagi nih, kita sudah memerlukan tadi, kita sudah bisa login, berarti kan ya, perlu login, kemudian tadi KO, otorisasi untuk proses signingnya. Lalu setelah itu apa lagi nih Kak kalau terkait dengan SPT ya. di Cortex? Nah, nanti setelah bisa login dan punya KO, jangan lupa nanti disiapkanlah terkait dengan data-data yang dibutuhkan untuk lapor SPT. Nah, contohnya untuk orang pribadi, kalau pegawai ada dipotong, disiapkan saja datanya. Kemudian untuk badan laporan keuangan misalnya dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kalau memang terkait dengan transaksi yang akan dilaporkan di SPT tahunan. Tapi ini dia nih Kak Pajak dan Kak Dede, canggihnya Cortex itu besok itu untuk bukti potong dan juga dokumen-dokumen pemotongan pajak ataupun pemungutan pajak nanti akan yang namanya terisi atau terdeteksi otomatis. Wow. Akan nge-link dia. Kayak otomatis itu nge-link ya Kak. Nge-link, Jadi maksudnya kalau misalnya nih kita dari kantor nih kan semua udah dihitung pajaknya nih sama kantor. Itu ya, dari terus kemudian selama ini kan kita mesti nunggu nih bukti potong yang berbentuk fisik ya dari kantor baru kita bisa gunakan itu untuk lapor SPT pribadi. Nah kalau di Cortex berarti udah nggak perlu lagi dong kita nunggu fisik itu datang. Betul. Jadi tidak perlu lagi kawan pajak sebagai pegawai swasta misalnya tidak perlu lagi menunggu diberikan fisik bukti potong tahunannya. Karena apa? Karena nanti di Cortex di akun masing-masing ketika pemberi kerja sudah membuat bukti potongnya, sudah di-upload seperti itu ya, nanti akan otomatis muncul juga di Cortex akun pegawainya. Wow. Jadi dia bisa langsung diunduh ya, otomatis. Ya? Wow, berarti begitu dari kantor itu membuatkan bukti potong, itu langsung masuk ke akun Cortex pegawai ya, akun Cortex pribadi kita ya. Berarti sebenarnya ini juga membantu tidak perlu sampai terlambat lapor SPT tahunan pribadi karena ya itu. Karena alasan menunggu bukti potong yang belum diterima kantor karena secara otomatis ya Kak ya itu akan masuk ke akun Cortex dari staf ataupun orang pribadi ya. Wah. Iya. Dan masih ada lagi nih kesanggihan lagi Cortex nih Kak Dede. Apalagi itu Kak? Nanti di SPT tahunan orang pribadinya juga di bagian bukti potong tuh harusnya terprepopulasi juga tuh data-data pemotongannya. Wow, jadi selain kita nggak perlu nunggu hard copy, pada saat nanti kita sebagai orang pribadi untuk lapor SPT di Cortex itu kayak nggak perlu input manual. Betul, sudah terbaca oleh sistem. Sudah langsung ya, gitu. Sudah langsung. Jadi kita hanya tinggal perlu mereview atau double cek saja double cek saja. Apakah benar yang sudah diinputkan dari sudah muncul di sistem, dari kantor itu sudah benar. Begitu. Wah itu untuk dari segi orang pribadi. Orang pribadi. Berarti nanti kalau untuk
ada yang baru nggak sih Kak kalau terkait dengan SPT tahunan orang pribadi selain tadi bukti potong yang langsung muncul otomatis, kita nggak perlu input manual, itu apa lagi sih Kak? Ya tentu saja nih, saya sampai bingung nih mau menambahkan hal-hal yang baru nih karena banyak banget nih Kak Dede. Banyak banget. Nah, tapi tentunya semuanya memudahkan memudahkan kalau pajak semuanya dalam pelaporan SPT nanti. Iya betul. Nah, kalau yang selanjutnya nih kawan pajak. Jadi sebelumnya kita tahu nih Kak Dede, SPT orang pribadi itu ada 3 jenis. 1770 SS untuk karyawan swasta yang di bawah tidak lebih 60 juta, kemudian di atas 60 juta 70 S dan 70 polos. Ya, ada 3 formulir. Iya. Nah, nanti kita juga sering bingung kan. Sering bingung nih. Pakai yang mana sih sebenarnya gitu. Betul. Nah, nanti di Kortes Kawan Pajak itu hanya ada 1 jenis formulir untuk semua wajib pajak orang pribadi. Mau dia pegawai swasta, mau dia PNS, mau dia usahawan, ataupun dia pekerjaan bebas, formulirnya 1. Hanya 1, jadi kita nggak perlu bingung lagi harus pilih formulir yang mana gitu. Betul. Nanti yang membedakan adalah ketika pengisian pada induk nih Kak Dede. Menarik nih, karena nanti setiap kali poin di pengisian SPT, orang pribadi juga akan ditanya oleh sistem konfirmasi. Contoh, apakah Anda memiliki penghasilan yang bersifat final? Ada pilihan iya dan tidak nih nanti di sana. Kalau kita pilih iya, nanti berarti ada lampiran tambahan yang harus diisi terkait dengan rincian penghasilan finalnya apa saja. Kalau tidak, maka lanjut ke pertanyaan ataupun isian berikutnya. Oh, berarti skillnya seperti itu. Isiannya itu tergantung benar-benar mengikuti keadaan sebenarnya wajib pajak orang pribadi ya. Kalau memang ternyata dia tidak memiliki penghasilan tertentu ataupun tidak ada suatu kegiatan tertentu, dengan jawab tidak ya tidak perlu mengisi banyak lampiran. Ya. Betul. Ya, jadi kayak nggak bingung lagi. Kalau dulu kan sepertinya kita terima formulir itu semuanya satu paket itu banyak. Berarti sekarang sudah diakomodir di Kortes itu tadi ya Kak ya, untuk memudahkan pengisian SPT tahunan pribadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ditambah lagi tadi untuk fungsi yang adanya prepop namanya prepopulated untuk bukti potong dia otomatis masuk ke akun Kortes orang pribadinya. Nah, berarti ini kalau kau lihat nih Kak, ini membantu banget nih. Dalam artian kita nggak perlu nunggu yang menjadikan ada kemungkinan kita terlambat lapor jadinya. Ya, betul. Dimana kalau lapor ada sanksi denda kan kayak Kak? Lumayan ya, kasusnya Rp100.000 ya untuk orang pribadi. Padahal kita kan udah dipotong dari kantor misalnya, tinggal lapor aja dan lapornya misalnya nihil karena sudah selesai dipotong. Tapi gara-gara terlambat jadi ada harus bayar sanksi kan sayang banget ya. Betul, hanya gara-gara misalnya contohnya terlambat dapat hard copy-nya, saya nggak perlu nunggu lagi. Nggak perlu nunggu lagi. Dan ini sama seperti dulu di JP online berarti lapornya nggak harus ke KPP kan Kak? Tidak perlu ke KPP sebenarnya, tidak harus ke KPP. Mungkin malah tidak perlu sih saya bilangnya. Karena memang sudah bisa online sendiri. Sudah bisa online baik lagi. Jadi memang Kortes ini didesain sebagaimana mungkin supaya bisa memudahkan memudahkan teman-teman pajak semuanya. Kalau ada keperluan terkait perpajakan sudah bisa diakses online. Gitu ya Kak. Kalau memang seandainya nanti nih Kak kita butuh panduan nih terkait dengan SPT tahunan Kortes karena infonya nih agak baru ya gitu. Kita bisa cari di mana sih Kak? Oke, nah pertama kawan pajak kalau memang ingin kepo secara mandiri bisa kok lihat-lihat ke tutorialnya di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Oh, berarti sudah tersedia ya? Sudah ada video tutorialnya di YouTube DJP. Kedua, kawan pajak juga bisa konsultasi ke helpdesk tentunya. Sudah pasti ke helpdesk. Jadi selalu tersedia ya konsultasi helpdesk di KPP mana saja ya Kak ya. Jadi di KPP mana saja itu pasti ada petugas helpdesk-nya. Yang ketiga, konsultasi online juga bisa dilayani melalui Tanya Fisco di laman pajak.go.id Kak. Live chat namanya. Sudah ada live chat itu. Berarti memang yang jawab real agent ya Kak ya? Real agent nanti. Jadi nanti seperti kita kalau misalnya nanya-nanya ke customer service secara online itu sama seperti itu. Nanti akan direspon oleh teman-teman dari krim pajak atau dari kantor pusat DJP seperti itu. Oke, kemudian mana lagi nih Kak? Kalau tadi kan sudah ke helpdesk bisa, kemudian tadi tutorial sudah ada, live chat juga kita sudah ada. Terus apa lagi nih kira-kira? Ada juga masih tetap kita kering pajak 1500200 itu kontak centernya Direktorat Jenderal Pajak. Itu nanti bisa silakan ditelepon untuk bercakap-cakap langsung dengan agentnya. Jadi bisa
kalau misalnya lebih puas kalau misalnya ngobrol langsung sama petugas, itu juga tetap ada layanan call center ya, kalau pajaknya bisa diakses sama semua wajib pajak di seluruh Indonesia. Betul. Nah, berarti untuk layanan informasi perpajakan ini memang terbuka sekali ya, Kak ya. Jadi kawan-kawan pajak bisa mendapatkan informasi layanan perpajakan di berbagai channel dan kanal. Jadi silakan dipilih yang paling memudahkan. Oke, jadi sepertinya ini sekaligus mengingatkan kembali ya, berarti Kak ya. Jadi walaupun ini belum awal tahun baru gitu ya. Jadi mana memang biasanya lapor SPT kan paling lambat 31 Maret, berarti kan awal tahun ya. Tapi karena ini tadi seperti yang Kak Edi sudah sempat informasikan, ini lapornya nanti baru nih di Cortex. Jadi kawan pajak semuanya silakan pastikan segera coba untuk aktifkan akun Cortex-nya. Kalau memang Sania belum aktif, pastikan bisa login. Kemudian tadi ya sudah bisa untuk kode otorisasi, permintaan kode otorisasi, dan sudah bisa nih kayaknya kayak dibuka-buka fiturnya gitu. Sudah bisa kawan pajak semua. Ada lagi Kak Edi kira-kira yang ingin disampaikan untuk tambahan terkait dengan informasi awal SPT tahunan Cortex ini Kak? Nah iya, kawan pajak tidak perlu khawatir ketika nanti mekanisme di Cortex itu kan memudahkan ya tadi ya Kak Edi ya. Ketika memang ada kendala, misalnya sama sekali belum tahu atau sama sekali belum bisa login Cortex itu ya, nanti kan setelah yang di kanal tadi, kawan pajak juga silakan coba seperti di video tutorial ya tadi ya, disimak, dan juga nanti pastikan ketika kawan pajak ingin mengubah data, email dan nomor HP itu harus benar-benar valid, itu aja sih pesannya. Jadi karena ya online jadi semua komunikasi atau verifikasi itu juga antara by email atau nomor telepon via SMS. Betul. Berarti pastikan kawan pajak, sekali lagi pastikan datanya sudah terupdate, baik itu email maupun nomor teleponnya memang benar-benar yang aktif, yang terkini ya, yang terkini, betul. Itu. Kalaupun seandainya sudah tidak aktif atau misalnya ada perubahan gitu ya, silakan melakukan perubahan data. Jadi menyesuaikan dengan data yang terkini. Oke, kawan pajak, sekilas terkait dengan pelaporan SPT tahunan nanti, spill-spillnya gitu ya. Spill-spillnya untuk tahun pajak 2025 nanti di Cortex. Jadi jangan ragu, jangan segan, segera lakukan aktivasi akun Cortex kawan pajak semuanya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan langsung di helpdesk KPP ataupun tadi ya live chat ataupun call center di 1500. Oke, kita akan ketemu lagi di bincang pajak berikutnya. Bye.